Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas bersama-sama tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sejak kemerdekaan hingga sekarang. Periode yang pertama adalah masa revolusi kemerdekaan dari 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949. Bentuk negara sudah diproklamirkan adalah kesatuan, bentuk pemerintahannya republik, sistem pemerintahannya presidensial. Kemudian berubah menjadi parlementer berdasarkan maklumat presiden tanggal 14 November 1945. Kemudian pada masa ini pula sudah ada Undang-Undang Dasar 45 tapi belum dilaksanakan secara murni dan konsekuen, masih dikuasai kendalinya, kekuasaannya oleh presiden. Kemudian baru terdapat 12 departemen atau kementerian kalau zaman sekarang dan 8 provinsi. Kemudian di masa ini terjadi pemberontakan Partai Komunis di Madiun dan dapat ditumpas oleh Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono. Kemudian di sini pula terjadi pemberontakan Darul Islam di Jawa Barat. Dan masa yang kedua adalah masa Republik Indonesia Serikat dari 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Munculnya federalisme berdasarkan konstitusi RIS menjadi 15 negara bagian. Kemudian sistem pemerintahan yang anut adalah kuasi parlementer. Apa itu kuasi parlementer? Adalah parlementer dalam bentuk yang semu, tidak sesungguhnya, dengan ciri-ciri pengangkatan Perdana Menteri dilakukan oleh Presiden, kekuasaan Perdana Menteri masih dicampuri oleh Presiden, bentukan kabinet dilakukan oleh Presiden, pertanggungjawaban kabinet kepada DPR, namun harus melalui keputusan pemerintah. Kemudian parlemen tidak memiliki hubungan erat dengan pemerintah. Presiden mempunyai kedudukan rangkap sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Kemudian gerakan separatisme yang terjadi pada masa Republik Indonesia Serikat adalah gerakan Angkatan Perang Ratu Adil, dipimpin oleh Mr. Ling dan dapat ditumpas oleh pasukan Siliwangi. Kemudian pemberontakan Andi Agis di Makassar. Kemudian ada gerakan RNS yang dipimpin oleh Smokin menolak terhadap pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pemberontakan ini dapat ditumpas oleh Kolonel Kawilarang. Yang ketiga, periode ini adalah masa demokrasi liberal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Nah, di sini Indonesia memakai UUDS, kemudian sistem pemerintahannya parlementer, 7 kali pergantian kabinet. Kemudian muncul dekret presiden. Apa isi dekret presiden? Adalah pembubaran konstituante, memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 45, kemudian pembentukan MPR dan
DPA sementara. Gerakan separatisme yang muncul adalah Darul Islam di Sulawesi oleh Kahar Muzakar, di Aceh Daud Bere, di Kalimantan oleh Ibnu Hajar. Nah, kemudian pemberontakan PRRI Permesta yang ditandai dengan pembentukan 5 dewan: Dewan Banteng, Dewan Gajah, Dewan Garuda, Dewan Lambung, kemudian Dewan Mauhuni. Masing-masing pimpinannya adalah Ahmad Hussein Simbolon. Kemudian di Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan, kemudian di Sulawesi oleh Samuel. Kemudian masa yang keempat, masa Orde Lama, 5 Juli 1959 hingga 11 Maret 1966. Di sana ada pelaksanaan demokrasi terpimpin, membubarkan DPR dengan bentuk DPR GR, bentuk MPRS, dan menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS, dan membentuk Front Nasional melalui penetapan presiden. Ini adalah bentuk dari demokrasi terpimpin. Selanjutnya, munculnya konsep Trisila. Pada masa ini, konsep Trisila, Pancasila diperas menjadi Trisila. Kemudian Trisila diperas lagi menjadi Ekasila, itu gotong royong. Ekasila ini kemudian adalah istilah lain dari Nasakom, nasionalis, agama dan komunis menjadi satu. Kemudian yang kelima, masa Orde Baru, 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Orde paling lama, sistem yang dipakai adalah presidensial. Keberhasilan Orde Baru adalah sukses mengurangi buta huruf, sukses keluarga berencana, sukses program transmigrasi, dan kelemahan Orde Baru adalah praktek monopoli dan ekonomi yang sentralistik, dan bidang politik jadi sebagai pelaksana undang-undang bukannya lebih dominan dibanding lembaga DPR sebagai pembuat undang-undang. Dan bidang hukum, undang-undangan yang punya fungsi membatasi kekuasaan presiden kurang memadai, sehingga menjebak presiden kepada praktik KKN di pemerintahan. Dan masa yang terakhir adalah masa reformasi dari mulai 21 Mei 1998 sampai sekarang. Di sini munculnya pemerintahan konstitusional, segala sesuatu dibatasi oleh konstitusi, kemudian jaminan atas hak asasi manusia. Dan yang paling dominan secara peraturan perundang-undangan adalah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali, amandemen. Di antaranya adalah kedaulatan rakyat dilakukan melalui Undang-Undang Dasar, DPR lembaga bikameral terdiri dari DPR dan DPD, presiden dan wakil presiden langsung dipilih oleh rakyat, pemegang jabatan 5 tahun dan dapat dipilih dalam masa jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan. Kemudian mencantumkan hak asasi manusia, penghapusannya DPA, presiden bukan mandataris MPR,
MPR tidak lagi menyusun GBHM. Kemudian pembentukan MK dan KY, anggaran pendidikan minimal 20%, negara kesatuan tidak boleh dirubah, dan menghilangkan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang menjadi ciri utama dari pemerintahan di masa reformasi, terkait dengan gerakan separatisme itu masih ada, tapi memang gerakannya memang bisa ditumpas dan relatif kecil, yaitu di Papua. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.